Pemerintah mau berupaya kayak apapun sudah jarang didengar lagi. Dan kita bersiap-siap memasuki era pemerintah yang tidak mendengar lagi apa suara rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Ini dia info terkini Widya. Lebih lanjut, Reuters menuturkan bahwa pemerintah Indonesia biasanya turun tangan untuk menjual produk makanan dengan harga subsidi ketika harga-harga naik. Kita semua tahu, beras itu kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Di sisi lain, kita itu salah satu negara besar yang membutuhkan beras per tahunnya mencapai belasan ton. Lahan pertanian kita itu juga luas, dengan jumlah petani mencapai puluhan juta. Nah, kalau bicara tentang beras, ada sebuah anomali, situasi yang tidak wajar atau tidak normal. Kan komoditi pertanian ini beda dengan yang semestinya. Dulu marak orang butuh saling telepon. Muncul dadakan banyak orang buka usaha wartel. Pernah juga booming internet. Rame-rame orang buka warnet. Sekarang ini orang butuh HP dan kuota. Dan banyak juga yang jualan HP dan kuota. Atau booming es teh jumbo. Rame-rame orang pada jualan es teh jumbo. Kenapa ketika banyak orang butuh beras, kok nggak booming ya kios beras ya? Padahal kan dari kita kecil, kita tahu makanya nasi yang sumbernya dari beras. Yang dari itu semua dipastikan jika jadi petani yang menanam padi, nggak mungkin panen kita nggak laku. Tapi lihatlah sekarang ini. Kira-kira ada nggak ya petani atau buruh tani berusia di bawah 40 tahun? Kayaknya sih jarang. Yang bikin miris lagi nih, naiknya harga beras sekarang ini loh. Wes makin susah turun nek sudah di atas itu. Penyebabnya kan katanya beda-beda. Di berbagai wilayah sudah digelar operasi pasar atau ada pasar sembako. Tetap saja sulit banget turun ke harga semula. Dan waktu dikonfirmasi ke petani, emangnya mereka kemudian yang paling diuntungkan dengan kondisi ini? Enggak, sama sekali enggak. Petani yo tetap saja hasil panenan padi dibeli dengan harga biasa, bukan harga istimewa. Disinilah yang idealnya campur tangan pemerintah itu kita tunggu untuk kembali menstabilkan harga beras. Faktanya, Pak Jokowi sudah enggak peduli lagi, enggak mau gimana-gimana. Akhirnya toh rakyat pada teriak. Waktu awal tahun aja jor-joran bansos dibagikan kemana-mana. Lah kok waktu itu padahal harga beras masih normal loh. Lah kok 2 bulan terakhir ini harga beras naiknya gila-gilaan. Lah kok malah bansosnya berhenti. Kita ini sebagai rakyat kan ya jadi pusing no. Jika kita simak penjelasan para petinggi negeri, alasannya macam-macam loh tentang kenaikan harga beras ini. Pak Jokowi bilang, harga beras naik itu karena disebabkan cuaca. Banyak petani yang gagal panen. Sehingga kebutuhan beras di lapangan yuk jadi langka. Akibat kebutuhan beras lebih besar persediaan, otomatis harganya naik. Pertanyaannya ini, lah fungsi Bulog itu untuk apa toh Pak Jokowi? Mengapa di Indonesia ada Badan Pangan urusan logistik? Ya tugasnya emang menekan harga beras. Sebab beras itu sudah jadi kebutuhan pokok masyarakat kita. Kan di posisi sekarang, Bulog kayak pasrah gitu aja, nyerah. Tidak bisa intervensi apapun. Apa memang stok berasnya habis pas kemarin buat urusan bansos Pak Jokowi? Nah, bila kepala negara beralasan beras naik disebabkan cuaca, beda lagi dengan pengakuan Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Wisnu Hermawan. Kata beliau,
naiknya harga beras itu karena kenaikan biaya produksi. Kita pahamlah, pasti mau disebut itu harga pupuk. Loh, pupuk kan yo ada subsidi pemerintah toh. Kok masih mahal juga? Atau petani mesti sewa pompa buat ngairi sawah. Tapi sekarang kan yo musim hujan. Mestinya nggak perlu sampai sewa pompa buat perairan. Kalau Menteri BUMN beda lagi kasih jawaban soal naiknya harga beras. Pak Erick Thohir bilang, harga beras melambung ya karena harga pangan dunia meningkat. Dan hal itu salah satunya disebabkan perang. Lah, bukannya perang Rusia-Ukraina sudah beberapa tahun lalu toh Pak? Apa mergo serangan Israel ke Palestina? Ini juga perang yang sudah beberapa kali terjadi loh. Naiknya harga beras itu kan juga lumayan aneh. Soalnya dibandingkan dengan harga beras di Singapura, harga beras di Indonesia ini malah lebih tinggi. Kata Pak Mendagri, harga beras Indonesia lebih tinggi soalnya menghargai petani. Sementara di Singapura lebih murah sebab mereka tinggal impor, tidak memusingkan keseimbangan harga. Kok aku dadi mumet mikir kalimat Pak Tito itu toh. Bukannya mestinya sebagai negara produsen, ya harga beras kita kan ya lebih murah tuh harusnya. Makin kesini kok ya pernyataan pejabat kok soyo ngawur gitu toh ya. Kayak mau yang penting bicara asal ngomong gue. Emang peduli ini mudah diterima nalar atau tidak toh? Oh iya, ada lagi tuh yang ngomongnya juga bikin tambah pusing, tambah gemes. Ini petinggi Bulog malahan yang bicara. Namanya Bu Febi Novita. Beliau itu direktur bisnis Bulog. Pengen tahu apa alasan beras itu mahal? Katanya beras mahal soalnya bule sekarang makan beras juga. Ya wis ngawur meneh. Lah kok maksudnya makan nasi juga ngono toh? Alah bu, beneran loh Bu. Aku jadi ketawa sendiri. Masa orang bule yang terbiasa makan gandum diganti beras? Apa mereka ini tiba-tiba miskin? Sudah tidak makan roti, pilih makan nasi. Nah, bagaimana fakta yang ada? Apakah benar kita defisit beras sehingga minta harus import gitu? Akibat El Nino, seperti dikutip Presiden, petani kita banyak yang gagal panen. Tapi ada data lembaga KOR menyebutkan penurunannya itu cuma 0,65 juta ton saja. Itu kan prediksi sampai Oktober tahun lalu. Kemudian prediksi sampai Desember tahun lalu bisa diperkecil jadi 0,58 juta ton gabah. Bila gagal panennya segitu, mengapa pemerintah impor mencapai 3 juta ton? Iki impor atau mau makin memiskinkan petani kita toh? Bila kita hitung yo, awal tahun ini kan beras sudah surplus 2,5 juta ton. Tapi mengapa harga pasaran kok yo belum kembali seperti semula? Apakah pemerintah tak bisa kayak dulu menekan, mengintervensi, membuat dunia usaha harus patuh pada kebijakan pemerintah? Ini naga-naganya. Kita bakal kembali ke zaman dulu. Pemerintah berbuat saknya ndae, nggak butuh effort besar. Nek bisa harganya murah, nek nggak bisa, yo lepaskan sesuai kondisi pasar. Harga beras sekarang ini loh, mestinya kan membuat kita mulai berlatih. Situasi tahun 2016 sampai 2023 ini tidak bakal terjadi lagi. Dulu, antara tahun ini, Pak Jokowi mampu membuat harga sembako sesuai kemauan pemerintah. Mau Ramadan, mau liburan, mau akhir tahun, penguasa nggak bisa ngeruk keuntungan semaunya. Nah, mulai akhir tahun kemarin, Pak Jokowi kok wis tak bisa nekan-nekan lagi toh.
semua dikembalikan pada kemauan pengusaha. Nek meh diundak nih yo pemerintah mesti manut, nggak bisa menang-menangan lagi. Bandul kekuasaan secara perlahan beranjak dan berpindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Situasi sosial ekonomi politik batal demikian. Situasi sosial ekonomi politik pun bakal demikian. Harga sembako sekarang ini yang tak mampu dikendalikan pemerintahan Jokowi menunjukkan kepatuhan pengusaha sudah berganti ke Prabowo. Pemerintah mau berupaya kayak apapun sudah jarang didengar lagi. Dan kita bersiap-siap memasuki era pemerintah yang tidak mendengar lagi apa suara rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Buat 58% pemilih Prabowo Gibran, silahkan bangga-banggakan kemenangan kalian. Dan mari sama-sama menikmati mahalnya harga-harga sembako. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.